الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، الشيخ محمد نواوي الجاوي، والشيخ جاتي، والشيخ بخاري، والشيخ عبد المعين، والشيخ معلم شافعي هدامي، والشيخ عبد الكريم مرزوقي، والشيخ أمير الدين، وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا، ولآبائنا ولأمهاتنا، ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil-'alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil-jahili an yaskuta bi jahlihi. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-14. An Abdillahi al-Antaqi rahimahullahu qala, yang datangnya daripada Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala, beliau berkata, khamsun, ada 5 perkara, hunna, yang 5 perkara itu, min dawail qalbi, termasuk daripada obat-obat hati. Jadi ada 5 perkara yang bisa mengobati hati kita yang sakit, hati kita yang keras. Nah ini nih yang dijadikan tembang oleh Opik, tombo hati. Itu ada 5 perkaranya gitu. Ini nih asalnya. Inda qaswatihi, ketika kerasnya itu hati. Orang kalau hatinya keras, ama ibadah tuh males, aman nasihat tuh dia kagak bisa dengerin, gak bisa ngambil pelajaran dari musibah yang mengenai dia juga gak bisa mengambil pelajaran. Padahal dia udah diselamatin sama Allah, sudah ditolongin, tapi dia itu tetap aja. Makanya orang-orang Bani Israel itu kan hatinya keras tuh. Padahal kan Allah nyelamatin itu secara nyata di situ. Orang dihidupin, ya kan, laut dibelah. Ya cuman gara-gara dia hatinya keras ya ini. Nah orang yang hatinya keras, maka sama sekitarnya pun dia nggak peduli. Ada orang di sampingnya nih, dia punya tetangga lagi kesusahan gitu, lagi sakit atau melahirkan dan yang lainnya minta tolong, kagak ditolongin. Nah itu salah satunya hatinya keras di situ. Beda sama orang yang hatinya tipis. Kalau tipis tuh gampang ininya, apa namanya, gampang sedihnya kalau ngeliat orang susah. Wa hadhil khamsatu, dan 5 perkara ini ma'khuzatun, diambil min kalami Sayyidi Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas, diambil daripada perkataannya Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana telah menyebutkannya oleh Imam Nawawi fi Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Wazada ba'duhum, dan telah menambahkan sebagian dari mereka, ala hadhil khamsati,
atas yang 5 ini asya'an katsiratan, beberapa banyak lagi. Meskipun ada yang ulama yang lain mengatakan lebih dari 5 di situ. Tapi Imam Nawawi ngambilnya 5. Lakin akan tetapi ba'duha, ya sebagiannya itu yadkhulu fiha, masuk di dalam, artinya itu dianggapnya udah include, udah dianggapnya sama gitu. Bisa yang 5 itu udah representasi dari yang tadi tuh, yang tambahan-tambahan itu. Apa itu obat hati yang pertama? Mujalasatus sholihina, sering duduk bareng sama orang-orang soleh. Kan kita kalau duduk sama kiai, sama orang soleh, kan kita kebawa tuh di situ. Satu dari sirnya, yang kedua dari dia punya perkataannya, yang ketiga daripada amal perbuatannya. Nah itu. Kan kalau kita ke rumah orang alim kan ya, ketika masuk waktu zuhur kan dia sholat, mau nggak mau kita jadi sholat gitu. Iya nggak? Nah itu. Mujalasatus sholihin, sering duduk bareng dengan orang-orang soleh. Dalam hal ini banyakin ngaji maksudnya. Ya, orang soleh itu maksudnya ya ngaji sama guru-guru. Jelasnya ahlul khairi, orang-orang yang baik, ya ahlul khair, ahli dalam kebaikan. Jelasnya maksudnya apa? Huduru majalisil wa'dhi, yaitu menghadiri majelis-majelis nasihat. Banyakin datang ke majelis-majelis taklim. Insya Allah tuh kita punya hati lama-lama tipis juga tuh, gak keras lagi tuh, lembut lagi di situ. Iya. Jadi apa tuh? Sensornya itu berfungsi lagi di situ. Wa akhbarus sholihina, dan sering-sering membaca informasi tentang orang-orang saleh tuh. Perjalanan biografi orang-orang saleh seringin aja kita baca tuh. Luar biasa ya akhlak beliau. Luar biasa ya kesabaran mereka. Luar biasa ketawaduan mereka. Sehingga ada tuh pelajaran yang dipetik daripada biografi orang-orang soleh itu. Ya kan? Itu para ulama-ulama salaf gitu kan, para sahabat, para tabi'in itu. Mereka itu alim itu bukan otaknya doang yang cerdas, tapi akhlaknya juga. Akhlaknya luar biasa di situ. Nah, kita baca biografinya tuh. Itu bisa mengakibatkan hati kita itu bisa lembut lagi. Imam Malik ya kan, ketika diberikan harta oleh pejabat gitu, dia nggak terima tuh, dia taruh di rumahnya. Dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau ayah meninggal tolong uangnya kembalikan lagi ya ke mereka di situ. Itu kan betapa ya luar biasa gitu akhlaknya. Bahkan Imam Malik juga nggak mau tuh yang namanya ya menggunakan 5 kuda-kuda Persia yang diberikan oleh Raja Persia. Apa jawabannya? Karena saya malu, karena di bawah kota Madinah itu ada jasad yang mulia namanya Nabi Muhammad SAW. Dia nggak mau pakai. Nah itu biografi-biografi yang kayak gitu tuh kita baca. Nah biar hati kita ini bisa lembut lagi, bisa rokoh lagi. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pada yang demikian itu as-samtu, banyak diam. Orang kalau udah mulai ya hadir ke majlis-majlis ilmu, maka yang dulu banyak omong itu maka otomatis ngomongnya itu terbatasi di situ. Jadi nggak banyak ngomong. Wal uzlatu, dan dia akan bepergian, dia akan uzlah, dia akan meninggalkan anil khaidina, daripada berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol fil batili, pada perkara yang batil. Kenapa? Karena dulu belum tahu ilmunya, sekarang udah tahu ilmunya. Timbang gua ngobrol, mendingan gua baca Quran dah. Itu kan penuh kebaikan di situ. Timbang gua nongkrong-nongkrong yang gak ada manfaat, mending gua ngaji dah. Ada pahalanya sebagai kafaratuz dzunub juga di situ. Ya, itu yang pertama, obat hati ketika hati kita keras atau sakit. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani, dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an.
bitadabburi fil makna, tentunya dengan mengambil pelajaran pada maknanya. Tadabbur, kita renungkan makna-maknanya di situ. Ya. Ustaz, gimana Ustaz? Saya belum ngerti maknanya. Gak apa-apa, baca aja. Ntar waktunya lempengan bacaan yang sedih aja sendiri. Kenapa? Karena ada sirnya di situ. Ada kekhususan, ada kerahasiaan di situ. Kita tanya, kok lu nangis? Iya. Padahal nggak ngerti artinya gitu. Cuman karena ada kekhususan di situ, dia ikut nangis aja. Ya. Itu Imam Syafi'i itu kalau seandainya mendengar kata-kata azab gitu, Al-Quran lagi baca Quran itu pingsan gitu. Gitu. Kayak apa tuh hatinya tuh? Ya. Kemudian yang ketiga wa ikhla'ul batini, dan mengosongkan perut, banyak-banyak mengosongkan perut. Artinya perut ini jangan sering-sering kenyang. Ya, sering-sering makan nggak apa-apa. Yang nggak boleh sering-sering kenyang gitu. Kalau sering makan memang di mana aja ngaji kita makan gitu. Ya, cuma dibagi porsinya. Yang nggak bagus itu adalah kenyang. Bita'atil qalili, dengan mengambil yang sedikit minal halali, daripada yang halal. Artinya kalau kita makan sedikit aja. Ya. Makanya kan dalam kitab Ihya tuh yang kemarin ngaji sama kita punya guru tuh, ya. Orang yang ketika dia itu ingin menurunkan badan gitu kan. Menurunkan berat badan. Itu kata Imam Ghazali, yang pertama itu jangan makan es, satu kan gitu. Karena es itu bisa menambah itu. Tapi ada resikonya tuh. Ada resikonya. Kemudian yang kedua, kalau makan yang panas, yang hangat-hangat gitu. Biar nanti lemaknya itu langsung turun dan yang lainnya gitu. Tapi efeknya itu ngelember di situ katanya. Tapi kata Imam Ghazali ada tuh yang nggak ada resikonya, ngurangin makan. Kalau ngurangin makan itu nggak ada ininya, nggak ada efek sampingnya tuh. Itu aman tuh kalau buat nurunin badan gitu. Ya. Fa inna aklal halali, maka sesungguhnya memakan makanan yang halal, ra'sul kulli, adalah pangkalnya segala sesuatu. Ya. Li'annahu, karena bahwasannya yang halal itu, makanan yang halal itu, yunawwirul qalba, dapat menerangi hati di situ. Ya, jadi ini bisa juga maknanya ikhla'ul batin, ya, mengosongkan ya batin kita atau perut kita itu dari hal-hal yang sifatnya yang haram di situ. Ya, batin di sini kan batin maksudnya. Fatan jali, maka menjadi terang, maka menjadi terang. Injala yang jali. Mir'atul basirati, ya, kaca mata hatinya. Maka kaca yang ada pada mata hatinya itu menjadi jelas, enggak buram di situ. Minas sad'il murithi lil qaswati, daripada karatan-karatan al-murithi yang dapat mengakibatkan lil qaswati, bagi kerasnya hati. Hati itu kan keras gara-gara dosa yang kita lakukan atau makanan yang kita makan yang haram, itu menjadi karat dalam hati kita di situ. Sehingga hati kita keras. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis al-marfu'i, hadis marfu', artinya yang sampai kepada Nabi, thalathu khisalin, ada 3 perkara. Turisul qaswata, yang mengakibatkan keras fil qalbi, di dalam hati seseorang. Jadi kata Nabi ada 3 perkara yang membuat hati kita keras. Apa yang pertama? Hubbut ta'ami, demen makan makanan. Artinya makan mulu gitu maksudnya. Hubbut ta'am, orang yang banyak makan meskipun yang halal, ya, itu dapat mengeraskan hati. Wa hubbun naum, cinta akan tidur mulu. Tidur mulu. Nah, kalau kebanyakan tidur, hatinya keras juga. Jadi malas ibadah. Wa hubbur rahati, dan yang ketiga, demen ama yang namanya istirahat. Istirahat mulu, ngaji sekali buat sebulan. Jangan.
Fa idza faraghta fansab. Apabila telah selesai satu amalan, berpindah ke amalan yang lainnya. Karena dunia itu adalah untuk kesempatan kita memperbanyak bekal. Jadi jangan banyakkan istirahat, kalau istirahatnya bekalnya dikit nantinya. Kemudian yang keempat, yang bisa mengobati hati kita, ya, wa qiyamul laili, banyak-banyak qiyamul lail, banyak-banyak bangun di waktu malam. Qiyamul lail bukan sholat doang. Sholat iya, zikir iya, baca Quran iya, ya, mutolaah juga iya, semuanya. Pokoknya beribadah di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Qiyam itu kan namanya melaksanakan atau bangun di waktu malam atau menghidupkan malam. Ai jelasnya sholatun nafilati, banyak-banyak sholat nafilah, sholat sunnah di waktu malam, sholat tahajud. Ba'dal istiqadhi, setelah dia bangun, minan naumi, daripada tidur. Jadi yang disebut dengan tahajud itu adalah dia itu tidur dulu, ya, meskipun tidurnya sekejap gitu. Nah, baru dia dinamakan tahajud gitu. Kemudian yang terakhir, wat tadarru'u indas sabahi, dan dia tadarru'. Tadarru' itu apa? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak minta kepada Allah indas sobahi, menjelang waktu subuh, berarti sepertiga malam terakhir. Karena dalam hadis sahih dikatakan, kalau sepertiga malam terakhir datang, Allah itu turun ke langit pertama. Allah bertajalli, maknanya bukan Allah turun ke, bukan. Allah ngasih bonus tuh. Allah ngasih banyak hidayah di situ. Allah ngasih banyak, ya, semua kasih sayangnya. Allah kasih kemudahan-kemudahan bagi siapa yang di waktu itu pada bangun. Ya, barang kata Allah, ayo siapa yang mau berdoa, pasti aku akan kabulkan. Itu janji Allah tuh. Setiap hari menjelang subuh, sepertiga malam terakhir itu Allah selalu memberikan bonusan-bonusan di situ. Yang pertama adalah siapa saja yang berdoa pasti aku akan kabulkan. Kemudian yang kedua, siapa saja yang punya hajat pasti aku akan luluskan. Yang ketiga, barang siapa yang minta ampun pasti aku ampuni. Makanya kata ulama, setiap sepertiga malam terakhir itu diibaratin Allah tuh menyediakan hidangan yang banyak. Kebuli dah gitu, dagingnya satu-satu. Wow, pokoknya ada acar, ada semuanya. Itu setiap hari nyediain. Kitanya malah tidur gitu. Iya. Jadi percuma di situ. Padahal setiap hari disediain sama Allah. Nah, sudah selayaknya bagi kita sepertiga malam terakhir, yang mana kalau hati kita keras, itu bangun di situ. Bahkan ada ulama mengatakan, ente kalau punya anak atau punya istri, punya bayi, jam segitu bangunin. Bangunin aja. Bindi gitu kan, bangun ada apa ya? Anak kita ini masih kecil gitu, bangun. Udah dia suruh ngapain kan gitu. Karena Allah sedang bertajalli di situ. Allah sedang membagi-bagikan hadiahnya. Allah sedang membagi-bagikan tuh kemurahannya di situ. Kalau kita bangun dapat, ya, aja turu bae. Kalau tidur mah hidangannya nggak dapat. Inda qurbihi, jelasnya ketika mendekati subuh. Ya, bangun dah tuh jam 4 atau setengah 4. Jelasnya tadarru'ul baki, ya, memohonnya orang yang menangis fi awakhiril laili, pada akhir-akhir malam menjelang subuh di situ. Tadarru itu maknanya ngemis-ngemis. Tadarru itu sikap orang yang ketika Allah menunjukkan keperkasaannya, Allah mengambil sesuatu yang ada dari kita, maka kita tadarru di situ. Artinya kita ngemis-ngemis, ya Allah, siapa sih saya? Saya ini hanya hamba-Mu. Adapun yang saya miliki juga adalah punya-Mu, ya Allah. Ketika Kamu mengambil, ya sudah, saya nggak ada komentar, saya nggak ada puasa. Cuman kita ngemis doang, itu namanya tadarru.
Li'annahu, karena bahwasannya waktu menjelang subuh itu, sepertiga malam terakhir itu, waktu tajalliyati, adalah waktu bertajallinya Allah. Tajalli apa sih? Allah sedang memperlihatkan, Allah sedang menampakkan hadiah-hadiahnya, bonus-bonusnya itu. Ayo bangun, bangun, bangun. Wa nuzulir rahmati, dan waktu turunnya kasih sayang Allah di situ pada sepertiga malam terakhir. Wa zada ba'duhum, dan menambahkan sebagian ulama, kalau ini kan 5, ini ada ulama lain menambahkan lebih dari 5. Di antara tambahannya itu adalah kathratul istighfari, memperbanyak istighfar. Wa dzikrul mauti, dan banyak-banyak nginget kematian. Orang kalau nginget kematian itu hatinya itu pasti ya tipis lagi, lembut lagi. Wa ziyaratul kuburi, dan banyak-banyak menziarahi kuburan. Ya, banyak ziarah ke orang tua kita tuh, Kamis sore atau Jumat pagi itu. Salah satunya kita berbakti sama orang tua, yang kedua kita ngingetin kita mati di situ. Biar kita nggak tulul amal, nggak banyak angan-angan gitu, ya, nggak banyak resolusi. Mu'tabiran, sebagai pengambilan iktibar, sebagai pengambilan pelajaran, bihali sukaniha, dengan kondisi tempat tinggalnya itu kuburan, sempit, ya kan, udah gitu gelap dan yang lainnya nggak ada ventilasi gitu. Wa musyahadatun, dan sering-sering menyaksikan, wa musyahadatuman, dan sering-sering menyaksikan orang fin nazai, ketika lagi naza. Naza itu apa? Naza itu ketika sakaratul maut. Tuh di situ. Jadi kalau ada orang mau sakaratul maut, kita nyaksiin. Alhamdulillah saya nyaksiin, saya punya kakek tuh, ketika lagi naza itu. Bagaimana kondisinya itu, seperti apa, kita jadi tahu di situ. Oh begini. Jadi dari mulai kaki tuh naik ke atas. Ya, ada yang gitu. Ada juga yang senyum dan yang lainnya. Nah itu, dengan sering kita mempelajari itu langsung. Makanya kan orang-orang yang terpidana gitu, terutama yang khusus terpidana mati gitu, itu langsung kan hatinya langsung lembut kan, langsung pada pakai peci, langsung pada sholatnya rajin, baca Qurannya rajin. Kenapa? Karena zikrul maut, dia ingat kematian. Nah, padahal kan kita juga sama Allah sudah divonis mati, ya kan? Adapun kapannya kita nggak tahu, tapi udah pasti vonis mati di situ. Bisa jadi lebih cepat dari yang eksekusi mati itu kan. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita semua hatinya sama Allah dilembutkan, sehingga kita ini bisa senantiasa ya istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala wal maqalatul khamisata asyarata wallahu a'lam bissawab.